Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Duramawati, NIM 195211260 dari kelas MBS 3G. Saya akan menjelaskan 4 materi dari matkul tafsir hadis, akam, dan muamalah. Yang pertama, pengantar THM, kedua, ilmu tafsir, ketiga, memahami hadis, dan keempat, yaitu makanan halal. Materi yang pertama yaitu pengantar THM. Di awal materi tafsir dan hadis akam muamalah, kita harus mengerti dulu pengertian atau makna dari istilah tersebut, yaitu terdiri dari tafsir, hadis, akam, dan muamalah. Pengertian tafsir yaitu berasal dari kata alfaz yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kemudian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau takrik yang dapat menjadi dalil-dalil hukum syara. Akam, bentuk jamak dari hukum, adalah merujuk pada peraturan Islam yang berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Muamalah yaitu setiap pergaulan atau interaksi sosial dengan orang lain yang akan menimbulkan satu transaksi yang mana harus memiliki hak dan kewajiban. Interaksi antar manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahan bersama. Lalu muamalah dalam arti luas, aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Arti khusus muamalah yaitu aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengambangkan harta benda. Muamalah terdiri dari dua macam, yaitu muamalah ma'al khaliq atau hubungan dengan pencipta Allah, dapat dilakukan dalam bentuk ibadah dengan berbagai cabangnya. Kedua yaitu muamalah ma'al makhluk atau hubungan dengan ciptaan Allah SWT, dapat dilakukan dalam bentuk hubungan antara sesama, baik dalam bentuk perkawinan, perniagaan, atau perdagangan. Di dalam muamalah dengan ciptaan Allah, salah satunya yaitu perdagangan yang menyebabkan transaksi. Tiap transaksi ada interaksi antara pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum muamalah yang berlaku. Hak pembeli yang pertama itu menerima barang yang dibeli pada waktu transaksi terjadi. Kedua, menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya. Ketiga, memilih barang yang sesuai yang diinginkan. Keempat, menukarkan barang apabila terjadi kerusakan dan sebelumnya telah dilakukan perjanjian. Kewajiban pembeli: pertama, membayar harga pembelian barang sesuai yang telah disepakati. Kedua, menerima barang. Ketiga, yaitu mengecek kualitas barang. Hak dan kewajiban pedagang. Hak pedagang itu menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, lalu menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Berhak untuk membuat perjanjian apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali setelah transaksi selesai. Kewajiban pedagang meliputi: 1. Menyerahkan barang yang dijual. Kedua, menjamin kualitas dan keadaan barang. Ketiga, menjamin kepemilikan barang oleh pembeli dengan aman. Keempat, menjual barang yang kehalalannya terjamin. Materi kedua yaitu ilmu tafsir. Saya akan membahas ilmu tafsir yang terdiri dari pengertian tafsir, pengertian takwil, pengertian tarjamah, serta perbedaan dari ketiga tersebut dan contohnya. Tafsir menurut Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi petunjuk, pemahaman makna, atau arti sesuai dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Perbedaan tafsir dan takwil ada dua macam, yaitu periode mutaqaddimin atau periode awal dan periode mutaakhirin atau periode akhir. Periode mutaqaddimin atau periode awal mengatakan bahwa tafsir dengan takwil itu tidak ada perbedaannya atau mudharif atau maknanya sama. Sedangkan periode mutaakhirin atau periode akhir mengatakan bahwa tafsir dengan takwil itu mempunyai perbedaan. Maka dapat disimpulkan bahwa tafsir dan takwil memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Di antaranya yaitu: 1. Tafsir lebih banyak pertalian dengan lafaz dan mufradat, sedangkan takwil lebih banyak
pengetalian dengan kalimat-kalimatnya. Kedua, tafsir berhubungan dengan riwayah, sedangkan takwil berhubungan dengan dirayah. Ketiga, tafsir menjelaskan lanjut dari takwil. Keempat, tafsir membahas makna yang telah diberikan oleh Al-Quran dan dalil sunnah, sedangkan takwil menjelaskan makna yang diperoleh dari istibatnya. Lalu contoh perbedaan tafsir dan takwil. Salah satu contohnya yaitu Fawati Aswar. Fawati Aswar artinya pembukaan surat yang dikarenakan posisinya di awal surah-surah Al-Quran. Fawati Aswar diawali dengan huruf-huruf yang terputus, misalnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam jid. Kalau tafsir mendasarkan tidak menemukan kajian dalam pencarian makna tersebut. Makna tafsir mendasarkan Allah yang hanya mengetahui huruf-huruf tersebut. Tetapi ada ulama yang menjelaskan bahwa alif lam mim artinya alif itu Allah, lam itu Jibril, dan mim adalah Muhammad Rasulullah. Tafsir dalam ilmu Abbas, beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah yaitu Muhammad. Karena hal tersebut dapat dikatakan makna takwil yang artinya mengalihkan pengertian yang lain, dan ini perbedaannya. Sedangkan ulama muta'aqadimin mengatakan bahwa maknanya tidak ada perbedaan antara tafsir dan takwil itu sama. Perbedaan dan contoh tafsir dan terjemah. Terjemah yaitu menjelaskan makna suatu perkataan ke dalam bahasa yang lain, seperti bahasa Arab ke bahasa teks Indonesia, dengan tidak merubah kandungan makna dan maksud awal. Contoh tafsir dan terjemah yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua, bahwa Ar-Rahmanir-Rahim adalah bahasa Arabnya. Terjemahnya dari ayat tersebut yaitu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sedangkan tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim ayat tersebut akan menjelaskan petunjuk bahwa pujian itu hanya khusus untuk Allah karena Allah yang memelihara, yang mendidik semua makhluk. Materi ketiga yaitu memahami hadis. Dalam materi ini saya akan membahas tentang pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, atsar, dan hadis qudsi beserta contohnya. Pertama ke hadis. Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, serta keadaan sifat-sifatnya maupun akhlaknya. Hadis menurut ulama lain tidak hanya dari perkataan Rasulullah saja, tetapi hadis juga bisa disebut dari yang dikatakan sahabat maupun tabi'in. Dari Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan serta mengajarkannya. Kedua, contoh hadis yang dikatakan sahabat, yaitu dalam suatu ketika saat Rasulullah wafat, orang-orang di Madinah tidak mau untuk membayar zakat. Kemudian Abu Bakar naik menjadi khalifah. Khalifah langsung mengatakan, siapa yang menghalangiku atau orang yang memprovokasi untuk tidak mengamalkan syariat yang ditinggalkan Rasulullah, yaitu zakat, maka berhadapan dengan aku dan aku akan perangi. Contoh ketiga yang dinyatakan tabi'in, seperti khalifah dari Bani Umayyah, menyatakan bahwa sesungguhnya imam itu konsekuensinya adalah ia harus menjalankan syariat-syariat dan kewajibannya. Secara istilah, as-sunnah adalah apa yang didasarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifatnya maupun akhlaknya, dan perilaku beliau dari saat tidur sampai bangunnya, serta bagaimana Rasulullah ketika saat perang dan proses ketika beliau diangkat menjadi Rasul. As-sunnah lebih luas dibandingkan dengan hadis, karena hadis sebatas perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, akhlak, sedangkan sunnah sampai perilaku Rasulullah ketika tidur dan berjalannya bagaimana, itu disebut sunnah. Contoh as-sunnah yaitu sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Selanjutnya itu khobar. Khobar itu kita kenal dengan kata kabar, yaitu peristiwa yang diceritakan orang lain. Khobar secara istilah adalah apa yang diberitakan dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Sebagian ulama menyatakan bahwa antara khobar dan hadis
tidak ada bedanya. Atsar menurut bahasa lugatannya dari bakiyatun syait yang berarti sesuatu yang ditinggalkan atau bekas maupun sisa dari sesuatu. Atsar dalam bahasa Arab yaitu bakiyah yang berarti sisa atau barang rosok atau rusak. Makanya orang Arab menyebut orang yang keliling membawa gerobak dan berteriak bakiyah berarti tukang rosok atau orang yang mau beli rosok. Asar secara istilah adalah sesuatu yang ditinggalkan atau bekas dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak jauh beda dengan hadis, sunnah, atau bisa disebut sama, hanya saja yang membedakan hanya sisi bahasanya. Hadis qudsi secara bahasa berarti wahyu dari Allah, tetapi lafaznya dari Rasulullah sendiri, sedangkan maknanya dari Allah langsung melalui jalur mimpi atau ilham. Contoh hadis qudsi menyatakan bahwa Allah berfirman, seluruh amalnya anak Adam itu pahalanya untuk dirinya sendiri, kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Materi keempat yaitu makanan halal. Halal adalah objek maupun kegiatan yang boleh atau diizinkan untuk digunakan maupun dilaksanakan sesuai ajaran Islam. Ada beberapa ayat yang menyangkut tentang halal. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173. Pertama ayat 172 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna washkuru lillahi in kuntum iyyahi ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kepadanya saja kalian menyembah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikannya kepada mereka, dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah SWT atas hal tersebut jika mereka benar-benar mengaku sebagai hamba-hambanya. Ayat 173 yang bunyinya innama haroma alaikumul maitata wadama walaham khinziri wa ma uhilla bihi linggoirillah fa manidura goiro hakbi wala adin fatali isna alai innaloha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedangkan ia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 173 ini Allah menjelaskan bahwa hal-hal yang diharamkan atau makanan yang diharamkan ada 4 diantaranya. Pertama, bangkai atau kecuali bangkai laut atau binatang laut tidak termasuk. Kedua, darah kecuali hati hewan yang dihalalkan. Ketiga, babi. Babi dikatakan haram karena di dalam daging babi terdapat kandungan lemak hormon yang tinggi serta mengandung zat-zat jika dikonsumsi oleh manusia akan membahayakan. Salah satunya terdapat kuman atau cacing pita yang membahayakan. Keempat, hewan-hewan yang disembelihnya dengan menyebut nama selain Allah. Meskipun hewan tersebut tidak termasuk diharamkan tetapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka termasuk haram. Contohnya ketika menyembelih hewan dengan mengatakan demi nenek moyangku si A aku menyembelih ayam ini, dan secara hakikat ayam itu halal, tapi karena menyebut selain Allah maka menjadi haram. Haram dan halalnya sesuatu itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Maka kita sebagai manusia harus mengikuti kehendak Allah. Manusia atau orang tidak bisa menghalalkan maupun mengharamkan sesuatu karena bukan wilayahnya, dan ini merupakan otoritas Allah. Apabila ada orang yang menghalalkan maupun mengharamkan sesuatu, maka itu tidak bisa dibenarkan. Jika ada orang yang membenarkan, berarti orang tersebut menyembah selain Allah, dan ini tidak bisa ditolerir oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya dari materi tafsir hadis ahkam muamalah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.